dah lama saya ingin ke PTM. Ya, nak penduduk rakan-rakan Long dari DPR kan, kau pernah di PTM. Rakan-rakan Sohib Long, kau pernah di PTM. Lu nak tahu orang bagus dari Pak Akar. Siap Long Megah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PTM, berjumpa lagi bersama saya Indah Rasikasari dalam program Podcast PTM. Dimanapun Anda berada, pastinya sudah subscribe belum? Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk dapat update-update informasi terbaru dari kami. Dan kali ini di edisi Kamis 28 Januari 2021, tepatnya di episode ke-8 di tahun kedua, kami hadir dengan tema pemerintah tidak adil terhadap DAS, daerah aliran sungai Krung Aceh. Kenapa tidak hadir? Kenapa tidak adil? Maaf. Di studio PTM sudah hadir untuk membahas ini Wakil Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, DPR Aceh, yaitu Pak Mukhlis Zulkifli ST. Assalamualaikum Pak Mukhlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Alhamdulillah, God. Alhamdulillah, God. Ini ada pengabaran masalah DAS, Pak. Tentang DAS Krung Aceh. Pemerintah tidak adil. Itu tema kita hari ini. Tidak adil, Pak. Kita lihatnya. Beberapa bangunan tetap. Contohnya Andri. Itu tetap ya, Pak ya? Ya, sampai betul. hari ini sampai ya, Pak? hari ini tetap. Sampai hari ini. Tapi bangunan lain sekitarnya 1.400 kalau bahasa Bapak masyarakat di situ terdampak secara ekonomi khususnya. Betul lah. Gimana, Pak? Ya, saya melihat memang betul. Ini pemerintah boleh dikatakan memang tidak adil. Apakah sepakat ya, Pak? Tidak adil ataupun belum adil? Sepakat. Ya. Kalau belum adil akan adil, Pak. Kalau tidak adil jelas dia. Kita doakan adil supaya ini adil. Kita doakan. Karena kalau seandainya pemerintah kita bilang tidak adil, mungkin tidak adil lagi. Masih ada harapan ya, Pak. Optimis ya, Pak. Kita menginginkan ini supaya adil lah. Karena kan segala sesuatu itu kita perlu usaha, kan? Ya, karena kita melihat sekarang di lapangan semua bangunan, semua tumbuh-tumbuhan masyarakat kan, semua sudah dirobohkan. Yang masih berdiri dengan tegak cuma gedung Andri itu. Kemarin saya bertanya-tanya, gedung Andri itu apakah sih? Apa sih gedung Andri itu? Karena dalam dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 28 kan, tahun 2015, kan ada beberapa kriteria bangunan yang bisa didirikan di daerah sepadan sungai. Saya pikir Andri itu termasuk. Tapi saya cek and recheck, tidak termasuk dia. Tidak termasuk? Tidak termasuk yang dibenarkan dalam kawasan sepadan sungai tersebut. Tapi Tengku Dade Pak bilang itu kawasan sepadan sungai. Iya betul, itu memang kawasan sepadan sungai itu. Tapi Bapak nggak sepakat ya? Tidak sepakat, karena kan yang namanya bangunan yang boleh didirikan dalam kawasan sepadan sungai, dia kan yang pertama kan ada 6 dia, kan? Yang pertama kan bangunan yang berhubungan dengan kelistrikan, berhubungan dengan pipa air, kan? Yang berhubungan dengan saya baca sedikit ya, boleh, saya. Silakan. Ini kan sumber daya prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu sungai. Artinya kebutuhan vital masyarakat. Kita menanam tanaman sayur-sayuran boleh. Ini kan kita melihat kembali ke gedung Andri tersebut. Apakah termasuk yang seperti yang saya katakan tadi? Tidak termasuk kan? Gedung Andri, Pak. Gedung Andri. Arsip Nasional Republik Indonesia. Kan tidak termasuk dalam. Itu Pak karena punyanya kementerian, Pak? Itulah saya tahu. Karena sudah saya cek juga ke ke pemerintah Kabupaten Aceh Besar, katanya sudah ada IMB. Jadi saya tanya lagi sama yang yang punya kompeten masalah IMB di Aceh Besar. Kok bisa keluar si IMB? Katanya sudah ada izin dari pihak BWS 1 Aceh. Oke. Pada wilayah Sungai Sumatera 1 Aceh. Jadi kok bisa? Kok untuk pemerintah diberikan maksudnya? Kenapa tidak rakyat yang mesti diberikan? Baik. Sedangkan kita ini kan bekerja mengabdi untuk rakyat. Iya. Kita pemerintah. Termasuk dapil Anda, Pak? Iya. Aceh Besar. Kita ini kan pemerintah. Termasuk saya selaku anggota DPR Aceh
yang di Komisi 4 ini kan apa namanya unsur penyelenggara pemerintah. Ya, yang notabene pemerintah katakanlah, kan? Kita ini pelayan pengabdi rakyat. Pengabdi rakyat, Anda bagian dari pemerintah juga, dipopok nggak Pak sama rakyat? Iyalah, kan rakyat selalu bertanya-tanya sama kami, wakilnya. Apa sih yang Anda lakukan terhadap penertiban DAS? Silahkan Pak jawab di sini Pak. Apa yang Bapak lakukan? Ya, makanya gini. Kemarin kan, kami dari Komisi 4 sudah memanggil dari pihak tim terpadu penertiban DAS Gunung Aceh. Itu timnya termasuk siapa? Ya, timnya Ketua Sekda. Ketua Sekda. Sekda Aceh, pokoknya banyak timnya, ada SK Gubernur tuh. Baik. Kan, SK lupa saya. Kan? Ada SK Gubernur. Itu baru ini aja, baru dalam waktu dekat. Yang waktu penertiban kemarin. Penertiban Kan? Okay. Akhir 2020 ya Pak? Saya juga kami panggil kemarin, berarti dari pihak BWS S1. Yang semua tidak hadir. Tidak hadir? Tidak hadir kami panggil orang ini. Okay. Dalam pertemuan dan komisi sekali nggak hadir hadir ya Pak? Berapa kali Bapak panggil? Ada kami panggil 2 kali dia hadir. 2 kali nggak hadir juga 2 kali. Terus ngapain lagi Pak? Makanya kan kami sudah gimana lah ini kan. Nah, jadi kami melihat di lapangan ini sudah ditertibkan semua lah. Apa namanya pohon-pohon masyarakat milik masyarakat kan. Yang apa namanya pisang, rambutan juga ada mungkin kan. Yang kandang-kandang masyarakat semuanya sudah dirobohkan. Betul. Yang tersisa kan cuma satu tuh. Tersisa cuma satu. Itu menjadi tendernya tuh. Kalau bisa tuh bisa masuk ke dalam Museum Rekod Indonesia tuh. Kenapa bisa berdiri? Harus masuk bisa. Harus masuk muri lah. Kalau kata Pak Muklis harus masuk muri. Harus masuk muri itu. Kenapa itu bisa berdiri? Yang lain semua dirobohkan. Jadi yang aneh lagi kan, kandang-kandang masyarakat, ulimo masyarakat apakah? Ulimo masyarakat apakah? Bahasa Aceh kan? Yang kan dibeli pedang kembali di samping tanggul. Berarti kupu gerela untuk pedang kembali, Pak. Itu pertanyaan besar. Iyalah, yang kan aneh juga. Saya kan bingung juga. Bapak bagian pemerintah, Pak. Ya, bagian pemerintah dan sisi lain kami. Bukan sisi pengambil kebijakan ya. Unsur. Kami unsur penyelenggara pemerintah. Jadi ulemanya adalah dari satu sisi kan katakanlah mungkin agak sedikit berdekatan dengan apa namanya? Wilayah sungai kan, wilayah apa namanya tuh, yang aliran sungai, sedikit digeser ke bibirnya, ke dekat tanggul. Dekat tanggul lagi kita. Kan sama kan? Kalau terjadinya banjir, kan sama dia fungsinya. Air juga tetap tak bisa mengalir. Nah ini kan sangat berpikir juga nih. Kalau kita bilang banjir Pak, Ngohia dalam salah satu Ngohia itu ada pedagang di sekitar bantaran sungai. Ya betul. Beliau bilang bahwasannya di salah satu media, ini nggak pernah banjir besar kok di sini kalau kita khawatirkan banjir. Ya makanya ini pemikiran daripada apa namanya BWS S1 ini kan perlu juga kita pertanyakan. Makanya kami ingin mempertanyakan dasar pemikirannya apa dia. Kalau dasar pemikiran Aceh pernah dilanda banjir besar, betul. Tapi kapan? Kalau nggak salah saya 2000 ke belakang lah. Dari 2000 ke atas kan, setelah apa namanya dibuat pengendalian DAS Gunung Aceh itu kan tidak pernah banjir lagi. Oke. Kalau ada alasan memang untuk apa namanya penertiban DAS Gunung Aceh karena alasan untuk mencegah banjir besar di kawasan Banda Aceh dan sekitarnya, kita sepakat untuk ditertibkan. Tapi ini kan belum ada alasan konkret apa maksudnya. Memang dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 28 memang disebutkan betul memang ini. Betul memang kan tidak boleh didirikan bangunan. Betul. Tapi kalau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, apalagi masyarakat kita tergantung pada katakanlah daerah Limo di sekitar Gunung Aceh kan. Nia sawah sinan. Apa salah? Gempur indah, gempur cantik lah. Pelaga. Apa salah? Okey. Kan tidak salah kan? Toh masyarakat kan bekerja untuk rakyat. Kan? Masyarakat mengabdi untuk rakyat gelembah penuh. Apa salahnya memang sih? Tidak mengganggu dengan apa namanya aliran sungai, tidak mengganggu, banjir pun tidak ada. Okey. Kecuali memang daerah kita ini memang daerah banjir, langganan banjir, saya sepakat. Sepakat. Tapi untuk tadi apa ya, jangan sampai banjir. Ya, kalau gara-gara bangunan masyarakat, bau masyarakat kan, bak pisang masyarakat terjadi banjir di Aceh besar,
Saya sepakat untuk ditertibkan. Pak Nyo lah hanya merumpok lah Pak Upati. Tapi dengan Bapak hari ini saya bicara, Pak Upati Aceh Besar dengan surat beliau itu tegas sekali. Beliau untuk penggusuran semua bantaran. Yang pakan Pak, selepasan tadi. Makanya kan, ini kan landasan pertama kan surat daripada pihak BWS 1 Aceh Sumur kan. Dijuk ke Wali Kota Bandar Aceh dan Bupati Aceh Besar. Pandua boh, Kepala Daerah Aju. Pihak dua tersebut kan, pihak Bupati Aceh Besar dan pihak Wali Kota Bandar Aceh langsung menyurati kan, yang punya wilayah kan mereka kan, langsung menyurati kepada pemilik-pemilik untuk dibongkar. Ada tidak kemudian solusi, maksudnya duduk bersama dulu? Ya, kan setelah itu kan, setelah surat itu keluar dari kedua kepala daerah kan muncul kontra di masyarakat. Habis dia nak operti tu, masyarakat habis dia nak wali kota tu. Termasuk kan Encik Pak, dia nak. Lagi-lagi lah kau je kan. Nah, termasuk. Pekan bupati dan wali kota terbit surat penggusuran tersebut. Ini kan terkesan mendadak juga ni. Kan tidak ada kajian lah. Ya. Walaupun tidak dibenarkan, seperti saya katakan tadi, hanya dibuatkan beri pegat bangunan. Boleh kita rumah menom. Tapi kan butuh waktu dia, kan? Kemudian oleh kajian, bupati, wali kota ajaklah masyarakat di sekitar duduklah. Berarti kadu. Kali duduk bersama. Pegatlah surat kembali untuk penundaan pembongkaran. Penundaan, okey. Penundaan. Banduan mungkin dari Bupati Aceh Besar dan juga dari Wali Kota Bandar Aceh. Penundaannya indikator jipu, Pak. Kerana mendesakan masyarakat. Okey, sampai pada saatnya lah ada cerita. Kan? Berarti kan kali terbit surat penundaannya. Pihak BWS satunya dan pihak penertiban terpadunya hanya lingale. Gedorong aja. Ya, memang akan ditertibkan. Memang jika ditertibkan kalau nggak salah lo kan. Apa ni mungkin lingalom. Surat pengguna surat kedua kan lingale. Okey. Nya alasan naknya penertiban ji. Maka jika saya sangat menyesalkan surat yang pertama. Surat kedua terbitnya kan hanya dilingali oleh pihak penertiban. Tidak, hanya lingali. Memang kan ada dasar pertama. Yang pedik perkara. Kibalau. Kan Paknya seribu pertu masyarakat, Pak, terdampak ekonomi. Apa kemudian solusi dari pemerintah, Pak? Lun mengingat apa pasal Aceh. Tidak ada solusi dari pemerintah. Makin banci dah yang sudah diselesaikan. Maka waktu penggusuran katakanlah lebih bahasa lebih ekstrim dah begah. Penggusuran dah begahan. Digusuran. Kan digusur lima masyarakat kan? Memang hana solusi lainnya. Contoh digusur no. Pegat tadi. Mungkin nyan. Ni pegat kerol oleh masyarakat pegat kerol. Tapi yang hirin ini lom fikir, pakai diberi pegat lah meneh tanggul. Sedangkan yang kayak gusur. Ada apa sebenarnya ini? Iya. Kalau pemerintah Pak ada apa leh? Kalau pastilah dekat dengan haba-haba itu. Karena kamunya DPR-nya kan sisi yang berbeda lah, sisi lain dari unsur penyelenggara pemerintahan. Kamunya bukan pemerintah, tapi unsur penyelenggara pemerintah. Bagian daripada pemerintah, kan? Karena hak-hak kamu yang kira-kira menjadi bagian kamu. Dan tahu persis apa yang terjadi. Kadang seandainya kebijakan-kebijakannya hanya bukan apa kamu. Yang contoh masalah pergusurannya. Tidak ada surat ke DPR, tidak ada satu surat tembusan pun ke DPR. Hanya surat kamu. Hana surat. Makanya lun cek, lun tanya yang pimpinan, lun tanya yang pihak-pihak di sekretariat, ni surat tembusan ke DPR untuk masalah penggusurannya. Tidak ada katanya. Kerja keduanya nak buat kamu. Pakan, kena nak dekat. Bukan kan hoi yang 42 gan hoi. Kau urung-urung je kena urung secik bagantu Pak. Dekat-dekat juga tu kenapa kemudian tidak hadir? Apa kemudian yang dibicarakan? Yalah, mungkin mereka takut tidak hadir karena tidak ada alasan untuk menceritakan ke DPR. Pelik dah pegah pada DPR tau. Jadi hanya solusi sampai hari ini? Sampai hari ini belum ada solusi. Itu benar ni juga. Kakak lagi anju ni, yang punya masyarakat kah digusur, kah ditertibkan, yang punya pemerintah masih kokoh berdiri. Maka ilmunya perlu masuk dalam museum Mori tu. Betul? Pakan. Okey, dah catat jelas Pak. Harus masuk museum Mori. Itu versi Pak Mufti. Kok bisa kokoh berdiri kan? Sedangkan memang di dalam peraturan Menteri Pekerja Umum tidak boleh bangunan selain yang saya sebutkan tadi. Nambah, artinya ada masuk. Pak Nyo nak foto viral Pak. Mungkin Ron kan kalau Encik. Jadi ada seorang ibu-ibu dengan mukenanya, dia solat Pak di antara reruntuhan bangunan yang sudah dihancurkan itu Pak.
Apa Pak solusi di pemerintah? Bukan ada pegahaju Pak solusi yang bisa ditawarkan paling tidak untuk masyarakat. Yalah, kalau seandainya saya pemerintah, katakanlah saya, Bapak bagian juga. ya, beda. Kami beda bagian. Kami bagian Kami juga, ini Pak. bukan pemegang kebijakan, Iya. bukan pemegang Tapi bisa- kewenangan. bisa mempop-pop, bisa Pak. menyarankan, bisa mempop-pop memang bisa. Apalagi nyoy PTM, Dah harus dipop-pop, Pak. memang selalu saya pop-pop. Kan bisa. Menyarankan kepada pemerintah yang dek tagusur rumah masyarakat, karena masyarakat tanya duduk tenang hana remok. Masyarakat Aceh besar yang tinggal di das Gunung Aceh pasti tidak ada rumah. Kan lebih parah lagi kalau di Jawa kan, di bawah kolong jembatan kan, pasti ada rumah. Awak tanya dengan gaya. Berarti makanya pemerintah harus menyediakan rumah lah. Okey yang tak gusur karena tidak sesuai dengan aturan. Saya sepakat. Nak berdua sepakat undang-undang pegah. Yang pertama adanya banjir di Aceh. Banjir besar. Sepakat. Seandainya tidak ada banjir, kita gusur pun kan ada dampak negatif pada masyarakat. Dan begah mana. Jadi pemerintah harus mengambil langkah untuk terhadap penggusurannya. Sebelum penggusuran seharusnya duduk bersama dulu lah. Dan kali orang yang ada pegah bunuh Pak. Kan sebenarnya gini, yang pihak tim terpadu hana hidup. Yang hidup kan pihak pemerintah. Oh, hana hidup. Hana Tapi hidup. tidak lengkap lah unsurnya. Hana lengkap. Memang tim terpadu lengkap. Matua lembah sorak kan lengkap. Tapi hana hidup dengan pihak yang akan digusur. Oh, mereka tidak dengan masyarakat. Duduk mungkin dari pihak kepala daerah, dua buah kepala daerah. Duduk dengan masyarakat. Tim penggusur benar hana dengar. Okey. Yang sangat sedihkan. Bangunan-bangunan lain rata ada yang inginkan. Sedangkan Andrea tetap kokoh berdiri. Kemudian yang apakah hanya menjadi tahapan ataupun memang ada perintah sepihak Pak Danging. Karena pakai longing. Nyo kan das Gunung Aceh nyo kan bukan cuma dari kawasan Cet Iri Kecil iri saja. ke Alun Naga. Okey. Kan masih banyak kawasan sungai lainnya masuk ke Aceh besar. Nyampu mungkin hana lom, pegoh lom ataupun hana menjadi sasaran. Bapak sampai saat ini juga belum tahu. Belum tahu. Karena kan orang tahu saja. Orang Depok yang angkat. Kamu Depok pun hana angkat. Apalagi masyarakat. Orang Depok nak Hana angkat. apa? Makanya juga kamu nak pihak kami di Komisi 4, kamu nak menduk istilahnya rapat dengan mitra kerja kami. Nyo dalam minggu sudah 2 mitra kerja kami panggil. Okey. InsyaAllah minggu depan nyo nak akan mohon juga Hasil jipu Pak. mohon BWS 1 kan. Mohon kembali. Makanya nyo kamu bungkus dengan agenda lain, bukan dengan penertiban. Yang seliplah cerita gitu. Nyo ni selip tentang makanya nyo bet tempat jumpa je. Lucu Pak. Ya strategi lah. Nyo kamu kembali. Kan kamu kembali supaya datang kembali. Walaupun untuk nak kan agenda je kan rapat dengar pendapat lah dengan mitra kerja Komisi 4. Ya. Nyan apa kan judulnya. Judul je Pak. Tu asal je. Boleh. Nyan Dapiro ni Pak. Dapiro Aceh Raya. Bukan. Banda Aceh dan Sabang. Banda Aceh besar Sabang. Dapiro. Yang bunuh rakyatnya tentang daerah Aceh besar. Aceh besar. Aceh betul. besar. Nyo bunuh nehoi hana geja. Telepon hana gangkat. Nyo pegah kan. Konkret je Pak yang kan lakukan untuk masyarakat. Yalah lagi lembah mana pop-pop mana. Kamu depan kan cuma pop-pop. Mari media. Masyarakat masyarakat Dapiro ni yang jak kepada Ron. Malah kan orangnya kan hasil audiensi masyarakat yang terdampak dengan dengan hasil penggusuran tersebut. Sejak audiensi dengan kamu di Komisi 4. Kamu terima. Kan? Setidaknya segala upaya yang bisa kamu miliki sejauh kewenangan kamu, kamu lakukan. Sudah kami lakukan. Kan? Cuma makanya mau DPR terbatas kewenangannya. DPR ini tidak ada dalam hal eksekusinya hanya kamu. Hal eksekusi kan nampak eksekutif. Kamu juga cuma pembuat kebijakan lainnya. Kamu cuma pembuat kebijakan kanun, kan? Dalam hal pengawasan, dalam hal pembahasan anggaran, dalam hal eksekusi. Yang hana kamu. Makanya nyampak ke lemah. Yang betul Pak. Tapi berlindung dengan nyanci Pak. Tetap tapi dia tetap berupaya. Pop menolak yang tetap. Ya harus Pak. Ya harus. Tugas Ron. Ya tugas, memang tugas. Sebagai pribadi Pak, dah mungkin yang Ron lakukan
Maksudnya beri bantuan ke masyarakat yang paling terdampak. Yalah, kan? makanya kan nak penduduk ngelun kan naik telefon tu pepunah kena perlu bantuan langsung lum salurkan kan. Ada berarti. Ada lah. Nah, hai bantuan yang berapa pilihan kan. Bayar aplikasi popular ilmu kena puna perle, beda perkara sana agak kan. Lonjo. Ya. Yang penting dia boleh berapa? Loan di DPR, khusus jika maunya loan pribadi, kamu di DPR kan digaji untuk bersuara. Kamu digaji untuk marit. Jadi ni ada marit. Ni ada marit. Berarti kan tak makan gaji buta lah. Loan berapa bangun? Tapi lah Tugas dia marit. Tugas dia marit. Dengar kan tugas pemerintah. Hai dengar tugas tak marit warga. Han warga lega lo mereka. Apabila betul tengok hai dengar chip menyanyi tak nak. Iyalah. Yang bahasa DPR. Hati 32 nak seribe Pak. Itu kan tak nak. Yang pada. Kan ada nak Pak. Kan tak nak. Malah lu dalam sidang paripurna di DPR lu perlu mari bahasa dah. Apa yang terjadi waktu itu Pak untuk das Kurang Aceh pun nak kemudian di dapat paripurna lu mari. Lu pegang Pak Saidah, tolong hentikan penertiban das Kurang Aceh. Lu tolong kamu cari kecil lu merah. Sampai lu lagi yang bahasa lu. Jadi makanya lu merah mana? Tugas lu mari, tugas kamu mari. Apabila hai lengan lu nak. Dan tengok tanggung jawab moral kita terhadap rakyat kali ni. Masa ini contoh apa mana mampu, itulah kewenangan kami. Seandainya untuk cobalah untuk mampu, ya, balik ke gubernur, balik ke bupati. Ya, jadi insya-Allah lu akan berbuat lebih banyak lagi. Kenyang jadi. Ya. Kita sia-sia Pak. Seandainya jika masyarakat ni mampulah, harus mampu dah dengar. Kan kau jangan DPR kan dah mereka. Ni kau mesti lomba lagi lah. Kasih apa? Laginya lah berbahasa ji. Seandainya punya kemenangan lebih besar lagi, ya harus kepala daerah dong. Okey. Nanti Pak Muklis Zulkifli menyangkut calon ke bupati, gubernur kasih apa? Ilmu ni cerita ji. Kan kader partai. Ketua fraksi lah. Ketua fraksi juga kan? PAN. Ketua fraksi PAN. Seandainya partai di lu maju, kita harus siap lah. Undang ketua fraksi, selaku Pak. kader harus siap. Undang ketua fraksi. Apalagi ketua fraksi kan? Banyaklah. Ya kita harus siap memang. Dukungan. Selaku kader harus siap. Kalau tidak siap, ya jangan jadi kader lah. Okey. Ya. Kalau siap Pak ni berarti KTK Cik Pak. InsyaAllah kalau seandainya partai memberikan selanya rekomendasi dukungan, kita harus siap lah. Harus siap, tapi Harus diri siap. juga Harus siap ya. niat. Siap harus siap segalanya lah. Luar biasa. Karena ni kita orang politik ni kan siap di segala medan. Baik dia medan berlumpur, medan tempur, medan licin, medan mulus, semuanya lah siap lah. Pokoknya mameh, pek mandu. Harus. Memang harus kita telan mentah-mentah semuanya. Mereh Pak Muklis Zulkifli Pak. Mereh pula sampai harus kami tahu tentang Das Kurang Aceh apa kemudian yang dilakukan sampai sejauh ini Buna Bapak pegahkan mulai ni Hoilam tu DWSS dari wilayah Sungai Sumatera 1. Yang akan kamu kembali kan, akan kamu pertanyakan kembali. Kamu pertanyakan kembali yang pertama pekan kamu pertama hajat. Kedua kan apa alasan kembali mendirikan kandang masyarakat di dekat Tanggul. Yang kamu tanya cik. Tempat kan kebana pegah. Awaknya tak pegah hai linga. Bubur je. Yang lu habis bukit yang kenyana. Bukan kerana keterbatasan kami di DPR, sehingga kami tidak didengar. Tapi fungsi orang memang untuk pegah-pegah lagi Pak. Kamu pop-pop harus pop-pop terus. Didengar urusanya. Yang penting tanggungjawab moral kita terhadap masyarakat. Karena kan, walaupun tidak terpenuhi. Tapi juga kita harus berupaya terus. Bukan terus kan. InsyaAlllah kan akan kamu lakukan itu harus terus. Garis bawah itu. Harus kamu lakukan terus. Makanya kamu harus yang alasan apa. Ya, seandainya tengok begahnya alasannya, kan belum tahu kita alasannya apa. Jadi yang keempat, dapat tajam kembali. Pakon. Kenapa? Ya, karena gini, pihak BWSS satunya, kan malah kepala Haji kena awak tanya Aceh. Kena awak Aceh, Pak. Maji apa tahu tentang masyarakat Aceh. Agak susah lah dah, Pak. Susah komunikasinya. Yang makanya mungkin dia hanya pokoknya kan yang merasakan orang kadang Aceh. Orang di Aceh yang merasakan, bukan dia yang merasakan. Okey. Ya, mungkin tidak ada efek moral apa ya. Iya. Hanya hati dia pegang terhadap orang Aceh. Okey. Ya, jadi orang Aceh kan ada dasar lah baiklah. Sandai kecuali sudah
darurat. Ini darurat pita. Apa yang anda lakukan? Kan? Tengok orang tangi orang tajak kan di sekitar Das Kuala Aceh kan, kau dip dengan kuliner-kuliner. Ya. Kan nyaman, lagak orang tangi kan. Padahal masyarakat Aceh tu ekonominya hidup. Betul. Apalagi masyarakat buat tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan dan pula pedih tu nak berangkut, kan? Dan pula pelelongi tanaman-tanaman yang punya prospek sangat bagus. Contohnya pula buah naga longing. Okey. Ya kan? Nyai gusul mendung. Apa salahnya? Walaupun tidak digusul kan nyekanya hanya malih masyarakat. Okey. Kan apa salahnya? Dan walaupun hanya depu Pak, tapi yang akan digusur. Kemungkinan akan digusur juga. Tapi untuk apa, Pak? Yalah untuk apa? Tak tahu juga kita kan. Apa dasar memang ada. Dasar ada, tapi Ada. untuk apa? Untuk apa kan? Biar gitu aja. Apakah ini untuk karena mencegah banjir? Memang banjir tidak ada. Okey. Kita istilahnya buat pencegahan bagus Jadi boleh. biar mana laju? Maka kan ada pun alasannya kan. Berarti menyesal dia harus ada penertiban. Berarti semua aliran Das Kuala Aceh harus ditertibkan dong. Dari Pak pun dari tengok buah, dapuri pun, Tuk Lalu Naga harus ditertibkan. Okey. Ya, lagi kan kaca tindakan tegas. Baik sekangkang. Apa mulai sekangkang? Masih kakak menurun, Pak? Ini kan dah jelas tau. Tujuannya tidak jelas. Apa tujuan mereka sebenarnya? Terhadap penertibannya. Nyo berjelas. Nyo boleh kamu depu. Sampai orang luar nak depu. Merah dah depu. Depu. Nyo alasan cuma alasan karena permen PU nomor 28 tadi. Mana mejut? Kan? Tapi nak kerja untuk rakyat. Rakyat tanya mentang susah udip. Tidak ada lahan untuk bercocok tanam. Ya. Seandainya lahan pemerintah, apa salahnya kita berikan? Kenapa tak ganggu mereka? Tanya pun tidak diganggu. Alasan tidak diganggu karena banjir Bruno. Ya. Ya, mentang. Lu akan belum tayang kembali. Tujuannya apa mereka penertiban? Okey. Walaupun dibenarkan. Kan. Tapi benar tujuan lah. Tujuannya logis. Tengok selaku pemangku kebijakan. Okey. Tujuannya harus logis harus ya, Pak? logis Harus lah. jelas. Ya. Menyana jelas. Cuan ada meja. Dah dua kan. Menyuhana je lah anak mit je tak. Ada meja duduk nan. Anak mit je duit nak. Pere, Pak Muklis Zulkifli. Terima kasih banyak Pak. Okey. Sudah berbagi. Pak terakhir. Harapan Ron, saran Ron untuk tema Danya Uronyo. Untuk Das Kuala Aceh. Ya, ini harapan yang sangat luar biasa ni. Saya sebenarnya ingin, dah lama saya ingin ke PTM. Ya, nak duduk rakan-rakan lu dari DPR kan, kau pernah di PTM. Rakan-rakan Sohib lu, kau pernah di PTM. You nak tahu orang bagus dari Pak Aka. Siap lu muka? Apalagi you merupakan harus dia perjuangkan di Ini PTM. spesial ke Ron Pak kalinya. Silahkan. Kan? Karena Das Kuala Aceh memang bagian daripada komisi kamu dan juga rakyat lun yang menjadi sasaran ji. Jadi harus lun berjuang. Ya, makanya harapan lun kepada pemerintah, tolonglah dijelaskan tujuannya apa sebenarnya untuk penertiban. Apa sekedar untuk gagah-gagahan, memang ada tujuan lain yang sampai saatnya kamu nak berdepu. Jangan mengatakan cuma alasan permen. Ada mejut. Ya kan? Ini sekarang tidak ada apa-apa di Kuala Aceh. Jadi nyo sangat luar apresiasi yang sangat luar biasa kepada PTM. Yang programnya insya-Allah bisa berkembang lebih pesat lagi. Amin, amin. Amin, kita doakan bersama. Ada dukungan sih, Pak. Iyalah insya-Allah dia dukung. Okey. Sebenarnya lu nyembah akak ke awal menduri. Luar biasa. Tapi tidak miskomunikasi semuanya. Ya kan? Ada miskomunikasi. InsyaAllah ini ke depan PTM lebih bersinar lagi lah. Amin. Aceh apalagi di bawah naungan Aceh Image. InsyaAllah ke depan bisa bangkit dan memang maju. Baik. Terima kasih banyak Pak Muklis Zulkifli. Okey, sama-sama. Wakil Ketua Komisi 4 DPRA, Ketua Fraksi PAN DPR Aceh. DPR Aceh. Terima kasih Pak. Okey, sama-sama. Kan nepio Pak PTM, nepio dong. InsyaAllah apalagi undang-undangan insyaAllah lu hadir selalu. Amin. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Anda pemirsa PTM. Jangan lupa like, komen, subscribe untuk update informasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.